dalam sampai. Tamu nih bang baru nyampe. Enak. Baik. Masih ada baik. Buset dah. Duduk. Lagi kawin nih malam-malam. Ini bang, jadi saya udah lama kangen sama abang. Yang pacar kan. Udah lama nggak ketemu-temu, kita kan pengen kongko juga ini. Nama dulu ya. Aduh, ini udah disediain nih namanya. Apa kabar bang? Baik. Itu biar malam-malam. Ada apa nih? Iya ini kita mau pengen ngobrol-ngobrol gitu. Yang pertama sih pengen silaturahmi, udah lama juga udah ketemu. Ngobrol. Yang ngobrol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang gimana sih? Saya tadi ke rumah, abang udah sampai sini duluan. Lu gua tungguin lama banget. Sehat bang? Alhamdulillah. Teman lu nih? Ya, nah ya. Jadi kita ulang nih. Maksud datangan saya begini bang. Kita pengen ngobrol-ngobrol tentang jalan 6 nih bang, silat, tentang silat. Iya kan bahasanya kan dulu kan almarhum Babe Mandor Sarkam kan ya guru silat, pelaku budaya juga. Nah kan sekarang nih abang kan nerusin Babe. Nah kita pengen nanya nih tentang ya sejarah beliau dulu bisa sampai ngajar di Serua. Dari mana ya mulainya? Sedikit sih, tahunya sedikit. Karena dia orangnya di luar. Ceritain poin-poinnya aja ya. Iya. Jadi pertama terus belajar silat nenek jangan ngambil gerak awalnya dari bapak almarhum keluaran tuh. Oh ya Bang Jiman ya. Di situ belajar gerak dasarnya, terus dimatengin lagi ke Pengaji Dahlan. Pengaji Dahlan. Pengaji Dahlan tuh anak dirinya daripada Komisar. Oh ya. Kuala. Sejarah ini namanya ya. Intinya dah itu Pengaji Dahlan tempat nanyanya. Tahun berapa tuh Babe ngajar? Kalau era sih lupa, cuman 90 ke bawah deh. Oh tahun 90 ke bawah itu babi ngajar ya? Masih berjalan, ya udah Sambil ngajar ya? ngajar. Tahun itu. Babe waktu itu ngajar di mana aja bang? Ya kalau di sini ya yang mayoritas ya MS. Angkatan Babe yang bisa mau banyak yang belajar, cuma nggak pada mau ngajar, dapat buat diri sendiri. Jadi dapat buat sendiri aja gitu kebanyakan ya bang? Karena soal angkatan Babe nggak tahu dah, nggak mau ngajar. Nggak mau. Terus kalau abang sendiri mulanya ngajar tuh tahun berapa tuh? Ini kalau tahunnya pasti masih ada Babe, ini diajak-ajak. Oh dia ajak ngajar tuh? Ya. Kalau tahunnya nggak lupa, ini waktu masih sekolah. Jadi dari masih sekolah tuh udah ngajar? EM tuh udah Babe udah ngajar. Cuman kalau Babe udah mentakan doang. Ibu bawa gerak, ya baru Babe rapihin. Oh gitu. Lah bocah latihan malah apa bang sini? Latihan Minggu sama malam Kamis udah baru bagus. Ya malamnya akan coba pada kesibukan. Di rumah abang di sini? Ya di sini minimalnya ada. Sekarang lagi nggak ada? Nggak ada. Atau ada ngelancong kali mau udah gede ya? Kita cari gitu kalau nggak datang nggak disetrap. Nggak ada ceritanya disetrap. Emang kadang silat mah pasang surut. Kalau lagi rame, kalau lagi sepi ya sepi dah. Nah,
udah belasan tahun pengalaman itu ngajar ya bang. Ngajar ya? Belajar. Belajar ngajar. Belajar sambil ngajar deh itu mah bahasanya. Iya. Emang nyaru banget nih bang guru Iya, nih. bukan ngajar lah. Apa ya? Jalanin amanat aja. Terus kalau Babe itu selaku seni budaya kayak main palang pintu, lenong juga ya bang? Nah, itu di luar mainan silat jalanam, mainan lain juga dipungutin silat lain. Beksi, Cimande tetap diambil. Cuma kalau buat ngajar dia tetap yang diajarin Jalanemnya. Nah, itu buat sebatas karena dia hobi. Silat apa aja dipungutin. Oh jadi Babe belajar bukan cuma satu dah tuh? Kan Oh jadi belajar beksi juga. kalau beksi dia teranya ke Sukumis. nah kumis tuh Warung musuk kumis, Pakai- lengkong ya. pakainya di lenong. Iya iya benar. Buat Lenong. Cimande ya dekat sama pasar TV. Ah, Oh, Bapak Satibi. Suka pikiran coba ya gitu. Kalau buat latih tetap bawa mah jalan enam. Itu juga nggak pelajarin kalau yang lain. Amanat ya kalau mau kayak gitu matangin aja jalan enam ada di situ. Sampai sekarang nih abang terusin jalan nih ya. Terusin Iya. nggak tahu sedikit paham itu nggak tahu anu dari mana itu dia mau ngalir aja gitu Iya. karena sering diajak aja juga kali ya. Cuma nggak ada suara paham itu cuma ikut aja jalan kencang pas udah tinggal aja 2-3 tiba-tiba muncul gitu ya suara. Iya, kita terusin dah namanya perjuangan orang tua. Iya. Ini budaya kalau bukan kita yang ngejaga tuh udah gimana ya? Lah iya budaya mah kan Nah, istilahnya identitas kita bisa ngangkat derajat kita. Kudu dilestariin. karena orang sekarang banyak tuh bang yang lupa sama budayanya dia, tradisinya dia gitu kan. Kadang-kadang orang mau kawinan gitu, daripada bakal palang pintu mah mending gue bakal beli emas aja dah, dapat segram 2 gram lagi kan begitu bang. Iya ada emang begitu. Ada yang begitu. Karena modalnya nggak cukup. Oh modalnya nggak cukup ya, lepas. Jelas mana tuh Halo Bang Mehmet. Ya. Terus abang kalau main palang pintu bang itu dari sekolah apa? Hah? Apa udah kemari-marinya baru main palang pintu? Itu mah daerahnya 2000-an Tahun 2000 ke atas itu ya? awal-awalnya. Awal-awal main palang pintu. Awal-awal ikut-ikut belum ada kasihan disambut. Disambutnya masih yang babe. Oh sama Babe dah tuh pasangannya. Si zamannya Bang Untung, Bang Rukli. Nah itu. Nggak kayak sekarang, karena mah paling pintu jam. Banyak banget emang. Iya, Udah ya. jeprah ya. Ya setiap kelurahan. Ibarat kata mah yang dagangnya banyak, yang belinya Ya, orang gitu, dikit doang. sedikit. Ya pas jadi Tangsel aja, rame. Karena di apa ya, kayak ada ulang tahun Tangsel, di pertunjukan, festival kan gitu. Iya kalau kan Babe dulu suka bilang gitu kalau lagi sambutan apa selawat silat ya. Ya ini kayaknya sebuah apa? Oke. Iya filosofi bang. Jadi silat ini kayaknya nggak bisa dipisahkan dari pada sholat sama sholawat itu. Ya begitu. Dari bisa ada juga sama. Ada guru spiritualnya kayak malam. Jadi nggak lepas. Karena belajar silat aja kalau nggak dibawa sholat liar. Iya. Jadi preman dah yang pada belajar silat doang kan. Sholat bisa. Kagak punya Sholat ya buat mengadem. Iya iya. Ada
family pada. Ya kan dulu mah suka mantun. Kata babe beli tali di pasar Ciputat, mampir dulu Pondok Ranji. Anak Betawi umumnya pada pintar silat, tapi jangan lupa kudu bisa ngaji. Kayak dua mata uang nggak bisa dipisahkan karena dari bahasanya silat itu serapan dari bahasa mana itu udah Iya, silat ya. bahasa Islam itu. Kalau yang lain kan taekwondo, silat dan karate. Tapi kalau di Indonesia bela kan secara umum bela diri, tapi kalau ini katanya silat Ya, serapan dari bahasa kalau di Betawi mah sebutnya main pukul sih. ya, ini udah kesinian. Nah, kalau silat paling apa? Silaturahmi ya. Hah? Lihat penyambung ya kan, belajar silat ya buat cari ini kawan sini juga kayak silat jalanan sini buat cari mus jadi teman. Oh, jadi silat ini kita cari kawan ya. Silat itu sebenarnya orang baik kawan, bukan Bener. orang baik musuh. Iya iya. Jadi silat ini bukannya tantang petenteng buat jadi jagoan ya bang. Nah, di depan dari sananya nggak ada Itu mah bukannya silat, itu mau bocah konyol ya. dan Iya, bocah belajar silat ah gue nggak jadi jagoan. Makanya juga kan guru-guru silat mah kagak sembarangan bang. Kalau emang dia ngajar tapi kagak dilandasin sama apa ya, nah, ya, magang pengetahuan yang benar gitu, arahan-arahan yang benar ya gitu. Takutnya kalau misalnya itu silat bakal yang kagak benar kan jadinya dosa jariah tuh ya. Ya Yang iya. ditakutin. ada yang paduan yang magang yang kontennya lihat lagi udah fisik ngolah fisik. Tapi saya salut bang sama guru-guru silat nih. Ibaratkan kan dia kan capek tuh ngajar. Nah, Tapi dia tuh kagak nggak pernah gitu namanya ngarepin bayaran gitu kan. Beda gitu sama misalnya silat-silat luar mah gitu kan. Jadi ikhlasnya itu benar-benar ikhlas gitu. Karena kayak kajiannya sambil ngaji, jadi ilmu bukan digandagangin, ilmu diamalin. Kalau mau dagangnya jualan jengkol. iya benar. Iya, jualan ya. Oh, tapi yang beli itu ya. Kalau ilmu mah makanya Jangan didagangi, soalnya ilmu bukan punya kita, titipan. Iya. kalau ilmu didagangin jadi murah. Benar. Ilmu mah bukan bayarannya bukannya segitu. Nggak ada batasnya itu ya. Jadi kita ngajar silat nih sebagai amal. Mudah-mudahan bisa bawa manfaat buat anak-anak yang belajar. Ini juga anak-anak jadi terarah ya kan dengan adanya silat, daripada dia nongkrong nggak jelas. Betul. Satu sisi kan bisa olahraga, bisa buat seni ya kan, bisa buat palang pintu dan lenong dan yang lainnya ya. Itu mah bonusnya dah. Bonus ya. Misalnya Kadang-kadang kalau niat silat tiba buat olahraga aja dia nggak bakal ngapain. Kita sebelum itu kan ada pengarah-pengarah nyampe buat apa gitu. Katanya pertanyaan kan nanya itu nggak tahu. Sekarang kayak gue sudah tahu jawabannya. Tersalah kagak nih tujuannya. wanti-wanti ya. Jadi manfaatnya orang belajar silat apa bang? Nah, Manfaatnya orang belajar silat apa? manfaatnya Iya. belajar silat mah kalau udah badan pada sakit, Nah, badan pada bengkak, nggak berasa, kita nggak mau nyakitin orang. oh gitu. Jadi tahu batasan detik ukurannya ya. Nah kalau belum badan lo pada tangan lo pada lu berasa nggak enaknya sakit. Tapi banyak bang kalau orang-orang kata gitu ya, yang orang-orang yang nggak belajar. Kadang-kadang ada tuh yang suka ngeremehin silat bang. Yang ibarat kata mah, lu percuma nih latihan silat, capek-capek gitu kan. Nanti ketika lu berantem mah sama aja berantem lu liar katanya begitu. Itu pandangan orang yang di luar silat. Ke orang silat juga hampir serupa tapi sama omongan begitu. Kita belajar ini nih, pas kita misalnya
amplop, nggak lagi masak kuda-kuda, udah ada refleksnya, Iya, refleksnya. Refleksi benar. nggak ada dia jangan sampai kejadian. Kita kalau lagi belajar mau begini udah kejadian ya kita nggak lagi masang kaki dulu nih. Itu pandangan orang nih, sama dulu gua kalau nonton film begitu. Dulu malam belajar silat masih bocor gitu, karena belum sampai pahamnya. Betul, canda gelebak gelebung. Silat orang pakai, ini belum sampai di situ. Paham? Iya. Kalau kita makin di silat, ya benar berlaku kita. Karena kuda begini. Ya udah waktunya ya, kalau sama kuda-kuda mau. Itu baca silat apa? Oh, kuda-kuda itu mau silakan. Nah, iya silat mah kan emang kebutuhan, jadinya kebutuhan kita nih sebagai manusia, makhluk hidup untuk mempertahankan diri ya, bela keluarga, bela saudara, Bela orang-orang. bela agama, iya bela negara. Justru belajar silat mah wajib ya bang, hukumnya harus ya. Lebih orang laki, Lah iya, aku udah bisa ngelindungin, orang wadon. makanya. Sering juga kesandung ya. Dan silat itu kan bukan saya kita beradu fisik, ya juga kehidupan kita sehari-hari. Kan belajar dari alam, kembali ke alam. Ya tahan kita lebih kejam ya kalau belajar. Masya Allah. Jadi ilmu mah titipan ya bang. Hah? Mana? Justru kalau sampai puncak kita udah merasa nggak ngapa-ngapain ya itu bagus, nggak bisa apa-apa. Iya. Alhamdulillah nih. Hati itu ya. Ya jadi kita dapat pelajaran nih malam ini bang. Mehmet. Ini saya minum deh bang ya, ngomong seret juga. Belajar apa juga gitu sampai kita merasa kita udah nggak bisa, merasa udah nggak bisa apa-apa. Baru Iya. itu udah sampai tuh pelajaran la haula wala quwata illa billah. Itu kodrat kita di situ. Terus kita nggak bisa apa-apa. Benar. Jadi orang yang tawadu ya bang. Rendah hati. Emang ilmu mah luas. Semakin kita pelajarin, kita akan merasa semakin kecil. Karena apa yang kita punya ini nggak ada apa-apanya. Banyak ya sih, ada rasa menyenangkan begini. Sedikit ya rasa yang ada tapi beda, bukan panik, tenang. Meditasi dong, kaget gitu. Kan berapa detik udah stabil lagi. Tenangan, belajar tenangan. Jadi bang buat malam ini kesimpulannya apa nih bang? Pesan-pesan abang buat para murid-murid yang belajar silat bang, supaya kan nggak kedepannya nih biar budaya ini jangan sampai hilang. Silat apa kayaknya cuma jangan salah bawa. Yang mana juga silat mah gurunya mah ngajarin bener. Bawa yang bener ya bang, Kalau kata baru di sini jangan salah jalan. jangan sampai salah jalan ya. Ya apalagi jalan jalan pengen jalan. Dengan pukul mau lari. Salah naruh kaki, salah jalan ya. Kalau jatuh kan bukan masalah jatuh badan gampang banget. Jatuh itu kan jatuh nama itu yang udah susah. Iya. Kan kalau di masyarakat jatuh nama ya. Alhamdulillah nih bang, kita malam ini dapat Ilmu. Ilmu. Pencerahan nih jadinya. Bukan ilmu itu mah, ngobrol deh. Jadi kan pengetahuan kita biar lebih paham gitu kan bang. iya coba wawasan. Ya omongan gue beda mah. Tahu. Ya. Ketemu yang sepuh-sepuh, Nah, ngomongin, gue mah celtek. ya nanti kita sambung lagi bang silaturahmi kita. Tungguin ntar lagi masak air dulu. Oh mau bikinin kopi? Mandi ntar pak. Ini belandongan udah lama banget kayak itu bang, Hah? tua banget ya. Dari zamannya engkongnya Ki Benen kan.
Kibenen zaman apa itu? Ngkong Kibenen. Oh, nggak ngasih benen mah. Kibenen. Kibenen kan zaman ini ngkongnya Kibenen. Kongnya lagi punya. Jawabannya. Iya. Ondel-ondel gede-gede bener. Itu gong sampai hitam memang dasarnya dari dulu hitam apa bang? Setahu saya kan gong itu kan warna emas tuh ya. Itu apa roda waktu itu? Iya, ini mah ini kan Ikannya we itu. bahannya Oh, yang beda bahan. Bukan ada dicat itu. dicat hitam. Oh, Tapi cat bahannya hitam. bahan besi di negara. Emang kalau biasanya apaan gong tuh? Ada ungu, ada kuningan. Dulu kan Babe punya ini juga perabotan Endang Pencaya. Punya cuma nggak ada yang jalanin. Cuma Tahu udah barang-barang. Nah, makanya nggak ada apa gitu jalannya. dia itu main palang pintu jadi orang pakai timpring atau adro gitu kan. Makanya gendang pencang. Gitu dulu gitu Gambar Babe. keromong dah tuh kalau enggak ya kan. Ya lebih cuma kalau lebih apa namanya? Cuma di situ pakai tas. Tapi paketnya lebih gurih dah, pulang kalau Kurang kayak di gitu. daerah sini. Gitu. Kalau di daerah pinggir nih, Betawi. Kalau Marawi itu ini belum lama. Belum lama tuh. Berarti emang kalau di Marima awal mulanya kalau palang pintu emang pasangan tuh kayak gendang pencak ya. Terus kayak ketimpring, maraus atau adro itu baru kemari-marinya. Apa karena tukang gendang pencaknya ini orang ada nih Mat? Jadi ketemunya adro ya tukang tabu Ya. adro dipakai begitu kali mah. Mungkin cari simpelnya daripada sepi. Iya benar. simpelnya. Emang kalau orang main tuh garing kagak enak banget. Ya Buat narik antennya juga. dari zaman dulu juga kan orang menanggap palang gitu kan tanggapan orang-orang punya gitu ya, orang kaya. Soalnya emang mahal nyewa-nyewa jago-jagonya, nyewa perabotan apa gendang pencaknya itu juga kan butuh keahlian khusus. Kalau rebahan kan istilahnya udah kemarihin ya, udah banyak pemainnya, anak-anak muda juga. Kalau gendang pencak kan emang orang-orang udah tua juga ya bang. Berarti kalau palang pintu tuh awal mulanya tuh bang, dia tuh emang bener ibarat kata nih orang wadon. Kan orang wadon ini jaga banget kali ya dulu mah. Itu emang beneran kayak jago-jagonya itu diadu beneran. Takut Apa sama. emang tradisinya emang begitu? Apa gara-gara itu jadi tradisi tuh palang pintu? Banyak versi sih kalau ini. Oh banyak versi juga ya. Jadi ada yang bilang begitu ya. Ya masing-masing daerah punya versi Versi masing-masing. masing-masing. Iya kalau zaman itu mah nggak 4G men, nggak kejangkau. Palang pintu tahun berapa muncul aja itu banyak versi. Terkecuali kalau di lebih di spesifik lagi di sesuatu sanggar, kapan mulai palang pintu itu mungkin ada sejarahnya. Kalau dicari awal mulanya ya, kalau aneh sih pernah dengar cuman ceritanya dulu sayembara, bukan palang pintu sih sayembara ini mah ya. Kayak Sabeni jago tenabang itu kan dia punya perkataan ya, kalau bisa jatuhin gua boleh nih keamanan gua. Kan mirip sama palang pintu itu. Kalau di palang pintu kan jatuhin dulu nih palang pintunya baru boleh nikah kan gitu. Mungkin ngambilnya bisa juga dari situ ya. Namanya kalau orang-orang dulu mau orang wadon dijaga banget bang. Beda sama orang sekarang. Nah ini nyebrang kampung nggak? Setiap kampung kan ada macannya. Nah kalau kita besan tempat orang ya kan kita Ada adabnya. Oke nih alhamdulillah nih. Kita udah ngobrol-ngobrol sama Bang Yahya kan. Iya, kita Ganggu waktunya sebentar. Kita jarang ketemu. Iya jarang kita. Udah berapa abad kita nih? Sekali ketemu di wawancara ya. Iya. Iseng aja Bang ini mah. Jadi kita pengen tahu gitu sejarah-sejarah nih nanti habis dari mari kemungkinan kita ke tempat yang lain gitu Mat ya. iya. Nah, kita pengen ulas nih ibarat kata mah awal mula kayak Beksi selanjutnya atau Tingkrik, Troktok semacamnya kan. Kita pengen menggali nih gimana sejarah-sejarah ini sih silat main pukul Betawi. Kalau Iya. masih ketemu lagi, ada yang istilahnya udah lamanya ini dari yang gua sampaikan. Kalau ada yang udah ketemu orang lain dia lagi, ya yang dari gue yang diabaikan. Masya
Allah. Ya, mendingan dari sono ambil Ya gitu. cuma kan kalau setiap ilmu berharga kan. Iya kita kan Kita juga dapat pengetahuan nih. iya kita kan objektivitas bang. Jadi ya kalau pendapat abang ini dan pendapat yang lain dan pendapat yang lain lagi nanti akan kita analisis gitu bang. Tapi jangan di adu argumen. Oh Enggak enggak, dong. Budaya itu indah. justru perbedaan. Kalau ada yang menjadikan dari gue sampai yang ada beda, kalau yang nanti ketemu lagi yang ya mau yang dari dia aja ambil di batas. Ini di Sunda ya ada ya. terus gini dia udah mantap banget Mat, ya. Iya nanti kita Sampai serius banget saya tadi dia lihat. ya kita ngobrol-ngobrol lagi nanti. Ngopinya belum jauh kok kata Iya, iya. anu mah anu. Ngapain ngopi jauh? Kita lanjut ngopi lagi lah. Iya kalau di rumah kopi ada ngapain ngopi jauh ya? Oke, gitu aja. Kupas sejarah Jalan 6 Babe Mandor Satkam yang ada di Serua Ciputat, Bang. Tuh Kan gitu. Ya, mungkin nanti selanjutnya kita bakal jalan lagi nih ke tempat-tempat sepuh dah ya. ya kita bersambung dulu di sini. Sambung dulu sampai di sini. Jadi gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.